Jelang ulang tahunnya yang ke-31, rapper Dio Alif Utama, putra tunggal Chintami Atmanegara dan Odi Agam terancam menjadi tersangka. Kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan Diani Ivanda kabarnya sudah memasuki tahap sidik. Jika rela pasang badan demi menyelamatkan putranya dari jeratan hukum, mengapa Chintami dua kali mangkir dari panggilan polisi? Benarkah Alif pernah menebar umpan asmara kepada Deani hingga karyawan ibundanya itu terkesan tak mau diberhentikan secara sepihak? Mungkinkah ada motif materi di balik konflik Chintami Alif versus Deani? Benarkah penyakit stroke yang diderita Odi Agam semakin parah pasca mengetahui putranya terancam di penjara? Setelah divonis 1,5 tahun penjara, siapkah Lucinta Luna menghadapi ancaman jaksa penuntut umum yang siap mengajukan banding? Bersama saya, Tia Sestari, kita akan membedah kasus hukum antara keluarga Chintami Atmanegara dengan Deani Ivanda dan nasib Lucinta Luna pasca divonis bersalah atas penyalahgunaan narkoba. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Nama artis senior Chintami Atmanegara kembali jadi perbincangan panas. Adalah Deani Ivanda, mantan karyawannya, yang menyeret Chintami dalam pusaran kasus dugaan penganiayaan yang menahbiskan rapper Dio Alif Utama, putra sematawayangnya, sebagai terlapor. Tapi saat kasus dugaan penganiayaan itu masih dalam tahap BAP, perseteruan antara kubu Chintami dengan Deani semakin mendidih. Laporan balik Chintami pada Deani yang dituding melakukan perusakan pada tragedi 31 Juli lalu dibalas dengan laporan pencemaran nama baik oleh kubu Deani. Kemarin Deani yang didampingi dua kuasa hukumnya seolah mengingatkan bahwa sekarang yang berstatus terlapor tak hanya Alif, Chintami pun ikut dilaporkan. Lantas apa yang diucapkan kubu Chintami hingga kubu Dea merasa dicemarkan nama baiknya? Tunjukin tangannya. Yang dipecahin, Mak. Ya. Dari sini mungkin dilempar. Dilempar apa, Mas? Juga pakai apa, Cun? Saya sendiri nggak lihat ya, Mas. Jadi yang lihat security mungkin nanti bisa ditanya security. Kamera. Kan lempar gitu. Oh, gitu. Oh, dilempar Oke. ke kaca. Ya udah, sip dah. Saya baru saja membuat laporan pengerusakan yang diduga dilakukan oleh Deani Ivanda. Diduga dilakukan ya. Orang punya hak untuk melaporkan, tapi untuk membuktikan itu benar atau tidaknya itu kan pihak kepolisian. Jadi dia mau laporkan apa segala macam ya kami, kalau memang itu ada surat panggilan datang ke klien kami datang hadir. Jadi dia itu pakai sepedanya temannya Alif. Ada temannya Alif yang tinggal di sini, udah lama ya, udah kesahabat banget sama Alif. Udah lama sekali tinggal di sini. Dia punya sepeda 3. Dia itu pakai sepedanya temannya Alif itu dia nggak izin. Sepedanya ada 4. Ada 4 ya. Pokoknya nggak izin. Dia pakai aja tuh sepeda. Nanti kalau Alif bilang, dia izin nggak sih? Nggak izin. Udah biarin aja. Emang nggak dipermasalahkan sih sama temennya. Biarin aja dia pakai nggak apa-apa. Kan mau olahraga ya maksudnya nggak. Tapi sampai sekarang tuh sepeda kagak balik. Sampai sekarang tuh sepeda entah kemana. Laporan terhadap Ibu Chintami ini terkait dengan keterangan pers Ibu Chintami yang mengatakan bahwa Dea memakai sepeda tanpa izin dan sepeda ini tidak balik-balik. Sampai sekarang sepeda itu nggak tahu kemana. Sampai sekarang sepeda itu nggak tahu entah kemana. Itu yang saya lihat pernyataannya 2 kali ditekankan. Itu yang kami laporkan. Nyatanya si Dea ini sudah dengan izin ya, udah ada chatnya, itu kita sertakan screenshotnya sebagai bukti di kepolisian. Jadi itu kita duga telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Dea. Belum selesai BAP kasus dugaan penganiayaan, sekarang Chintami dan Alif harus menghadapi 2 kasus baru. Padahal untuk menghadapi kasus pertama saja, Chintami seolah kalah mental dan stamina. Faktanya dalam 2 kali pemanggilan, mantan penyanyi pop melankolis di era 80-an itu tak pernah datang hingga dituding mangkir. Pada pemanggilan pertama, Chintami mengaku kurang fit dan tak berani keluar selama PSBB.
Sedangkan pada panggilan kedua, ia beralasan sedang menjalani operasi gusi. Menurut saya sih, setelah seperti dikatakan sebelumnya, dari kuasa hukum Ibu Chintami sendiri, itu bahwa mereka akan mengikuti prosedur yang ada, begitu kan. Untuk pemanggilan mereka akan datang, begitu. Tapi disayangkan sih kemarin tidak datang. Dari info yang kami dapat, kemarin Ibu Chintami meminta ini ke pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan di rumahnya, dan sudah dilakukan untuk pemeriksaan di rumahnya. Tapi untuk perkembangan selanjutnya kita masih belum tahu gitu kan. Kita kan lagi pandemik nih. Kemarin kan juga pas dipanggil tanggal 16 kan lagi PSBB ya. Seperti itu. Jadi dikarenakan PSBB, dikarenakan Bu Chintami operasi gusi, supaya semuanya tuh nggak 2 kali datang ke kantor polisi, biar satu sekalian antara Bu Chintami dan Pak Syukur didampingi saya, 1 hari itu selesai gitu. Namun di tengah panasnya suhu perseteruan, sejumlah netizen mencuatkan isu bahwa sebelum kasus dugaan penganiayaan itu meledak pada 31 Juli lalu, hubungan Alif dan Deani bukan sekadar teman satu alma mater. Banyak yang menduga hubungan Alif dan Deani lebih dari sekadar teman. Pasalnya, Alif berani pasang badan demi Deani agar ibundanya mau mempekerjakan teman satu alma maternya itu. Mungkin ini kali dia ada perasaan mungkin sama kamu. Wah, itu saya kurang paham kalau itu. Saya kurang paham kalau itu. terbalas nih. Saya kurang paham kalau itu. Sebelumnya karena saya sempat bekerja sebelumnya. Cuman terkena dampak corona, yaitu kena PHK. Lalu saya tidak punya tempat tinggal. Dan pada saat itu, saya dan Dio Alif Utama ini sering nongkrong di sebuah tempat kopi ya. Begitu sering, jadi frekuensi bertemunya agak sering, nongkrongnya. Lalu ketika dia mendengar kabar tentang saya kena PHK, dia menawarkan untuk tinggal di rumahnya menjadi admin orang tuanya, admin Chintami Atmanegara. Saya emang sering nongkrong ya di luar ya, kan ada tempat kopi gitu ya tepi jalan. Kebetulan mungkin Deani ini juga sering nongkrong situ, cuman kita nggak pernah ketemu. Satu hari dia DM saya ya kalau nggak salah, di DM saya, terus dia nanya, lu sering kesini ya gitu? Iya sering ke situ. Oh, gue ngekos di belakang sini gitu. Oh, ya udah kapan-kapan ketemu lah gitu. Kita hangout gitu kan. Nah, saya ketemu, kita ngobrol segala macem. Udah tuh nggak pernah kontak-kontakan lagi sampai mungkin sekitar sebulanan ya kurang lebih. Nah, saya lihat ada postingan, teman-teman ada yang tahu nggak kalau mau jual ginjal di mana? Saya bilang, waduh kesian juga ya, ini kan satu kampus juga dulu sama saya. Gitu, saya bilang kenapa deh gini? Ya di PHK lah, apalah segala macem bermasalah gitu. Udah gitu, ya udah berapa hari kemudian saya tawarin kamu mau nggak kalau tinggal sementara doang di sini. Awalnya dia bantu saya cuman buat ngeposting di saya punya barang-barang yang saya mau jual gitu di Instagram. Gak lama, mungkin sebulan ya mungkin ya. Sebulan setengah, mama nawarin. Netizen yang kritis dan peka juga menyoal reaksi Deani yang dianggap berlebihan kala diminta meninggalkan rumah Chintami. Jika tak punya ikatan emosional dengan penghuni dan rumah itu, mengapa Deani tak mau angkat kaki kala tenaganya tak lagi dibutuhkan oleh Chintami? Maaf ya, kamu udah nggak bisa tinggal di sini lagi. Jadi kalau nggak hari ini, besok kamu harus pergi dari sini. Ada sih alasannya. Ibu Chintami sempat berkata kepada saya bahwa ada penjahitnya datang ke sana, jadi kamarnya mau dipakai begitu. Mungkin karena saya menyindir di mana Ibu Chintami berbicara kepada saya untuk bangun pagi di situ untuk anak perempuan. Terus kemudian saya bilang, apakah harus anak perempuan saja yang bangun pagi? Kalau anak laki-laki bagaimana? Saya sambil ngelihat ke Dio Alif Utama gitu. Ada di situ. Dianya tersinggung kan ya? Tersinggung. Jadi di saat itu yang ada di situ adalah Ibu Chintami, ada saya di situ, ada Dio Alif Utama, ada teman saya yang bernama Hugo Alexander di situ. Lalu setelah kejadian saya dipukul, ada security juga di sana yang melihat itu semua. Semua ya yang dikatakan oleh Deani banyak
yang tidak sesuai, sudah pasti. Ya mungkin kan mau ngasih nasihat baik ya sebelum berpisah gitu ya. Dari situ respon dari Deaninya juga kebanyakan lebih ngelawan sih ya, lebih membantah gitu, kayak tidak terima. Sehingga mungkin ibu saya juga udah capek ya ngadepinnya. Nggak, mama cuma mau nyampein itu aja satu, tapi terus dia langsung ini, jadi maksud tante saya nggak benar gitu, sampai gitu. Ya, Kan dia kan ngamuk-ngamuk tuh, keluarin kata-kata yang nggak baik lah gitu, yang nggak senonoh. Jadi saya cuman, Dea cepet Dea, kamu keluar dari rumah tante Dea, jangan bikin ribut di sini, ayo Dea keluar gitu. Terus yang dia nunjuk-nunjuk saya itu, ngancem-ngancem saya. Terus dia di pintu depan situ dia terlepas lagi. Ya, karena dia berontak-merontak akhirnya kelepas gitu kan, terus dia mau lari lagi masuk ke dalam rumah. Ya, dia lepas lagi, terus saya buru-buru kunci pintu, terus ditangkap lagi sama mereka. Nah terus dia kejeduk di pintu pagar. Logikanya aja begitu kan, kalau seseorang kesal dengan temannya begitu kan, untuk apa dia merusak mobil orang lain kalau yang dia sebal itu bukan sama orang itu gitu. Tentang isu hubungan spesial Alif dengan Deani, kabarnya membuat gusar musisi Odi Agam, ayah Alif. Odi yang bicaranya masih terbata karena belum sembuh dari penyakit stroke yang dideritanya, sangat yakin putranya tak menjalin hubungan dengan mantan karyawan ibundanya sendiri. Memang dia suka nengok papanya kan, terus sejak kejadian itu ya dia baru datang kemarin dan jelasin semuanya. Mana sosok Deani yang cewek itu? Enggak ada yang kenal. Tapi ada yang bilang katanya dia dekat gitu pacaran, benar nggak sih? Enggak. Kalau dengar dari Tia Tami juga enggak. Mereka cuma temenan, jadi kan satu kampus waktu itu di BINUS katanya. Kalau kamu lihatnya seperti apa? Kayak temenan atau gimana? Ya, temenan. Nggak ada lah kayaknya. Ada nggak? Nggak ada. Kita pure teman aja sih, nggak ada hubungan asmara, nggak ada. Rabu mendatang, Alif genap berusia 31 tahun. Bisa jadi karena masih lajang di usia matang, isu tak sedap menerpa rapper berpenampilan nyentrik itu. Lantas apa kata kubu Deani saat netizen menuding mereka pansos dan mengharapkan materi dari keluarga Chintami? Dari teman satu alma mater, hubungan rapper Dio Alif Utama dengan Deani Ivanda berubah menjadi seteru. Tapi netizen menduga hubungan Alif dan Deani lebih dari sekedar teman. Pasalnya di antara karyawan Chintami lainnya, kabarnya hanya Deani yang mendapat perlakuan istimewa. Lalu benarkah hanya karena Deani bersikap kurang sopan kepada ibundanya, Alif murka hingga melakukan penganiayaan? Mungkinkah ada persoalan pribadi yang membakar emosi Deani? Dunia fana yang rasanya itu aja. Miss celebrity, kau dambaan pujaan di hati. Miss celebrity. Sosok rapper Dio Alif Utama mendadak jadi sorotan publik dan netizen. Bukan karena statusnya sebagai putra tunggal penyanyi dan musisi yang ngehits di era 80-an, tapi karena kasus dugaan penganiayaan yang membelitnya. Yang bikin netizen tambah getol memperbincangkan Alif dan Deani adalah hubungan mereka yang berubah drastis. Dulu teman se-alma mater yang satu tongkrongan, lantas berubah jadi lawan. Isu skandal asmara di antara keduanya pun sempat diperbincangkan, tapi hal itu ditepis oleh kedua belah pihak. Di sisi lain, kubu Alif dan Chintami menuding Deani ingin cari panggung dengan merekayasa kasus penganiayaan. Saat itu, hari itu juga kita nggak ngelihat dia dalam keadaan normal ya. Kayak kita sehat, bisa ngomong jelas enggak.
kalau Mbak pada dan Mas lihat videonya itu di video itu kan kita bisa dengar suara dia kayak agak-agak pelok ya. Dan kalau memang orang benar-benar dianiaya, disakitin, apa dia sempet terus begini gitu kan? Nggak sempet ya, kalau kita dianiaya kita beneran sakit banget, kita udah nyelamatin diri kita dulu, nolongin diri kita sendiri dulu kan. Tapi kan kalau kita bisa lihat dia kayak memang sengaja mau pansos ya gitu. Mau cari, saya nggak tahu apa mungkin dia juga mau cari followers di Instagramnya. Waktu pertama kali Dea kejadian, kami tidak melakukan konferensi pers langsung ke media, tidak ada. Bisa kami pastikan, kami melakukan laporan polisi. Kami sudah membuat laporan polisi, baru setelah itu media meliput kami. Gitu. Kalau kami memang benar-benar seperti tadi pernyataan mau panjat pansos, istilah-istilah zaman sekarang seperti itu, kami pasti melakukan klarifikasi ke media dulu baru ke kepolisian. Tapi kami kan tetap melakukan proses secara hukum. Tentang dugaan aksi penganiayaan yang terjadi 31 Juli lalu, kedua kubu menggelontorkan versi yang bertolak belakang. Kubu Chintami dan Alif mungkin diuntungkan dengan keterangan satpam, karyawan lain dan warga sekitar yang sudah mengenal keluarga Chintami selama puluhan tahun. Pokoknya nggak menghormati orang. Iya betul. Selain tidak menghormati apa lagi Pak? Sifatnya seperti apa Pak? Si Dian itu? Ya, kayaknya sih dia orang gimana ya? Diem tapi dia gimana? Oh tidurnya dia kadang-kadang jalan. Pagi siang aja belum bangun. Kayak rumah sendiri jadi sebetulnya dia kan di sini bukan rumahnya. Karena kasihan juga ibu juga. Kalau nggak bangun saya enak. Dia saya bilang begitu kan. Nah saya bilang kamu turun aja ya ke bawah. Saya bilang begitu. Kenapa? Soalnya ibu ini katanya saya diperintah suruh ibu Chintami, kamu suruh turun, ya kan? Tapi dia ini ngeyel, sebegitu kan. Akhirnya si Alif inilah dia emosi. Begitu dia emosi, tau-taunya dia mukul. Begitu mukul ya kan, saya cegah dia ya kan. Alifnya sampai saya pegangin. Sampai saat itu ya kan, dia tetap masih mengelak juga, masih keras istilahnya, nggak mau turun juga. Saya nasihatin lagi supaya dia turun, tetap masih ini juga, mangkang juga. Akhirnya Alif emosi lagi, dipukul lah di situ si Alif sampai jatuh dari anak tangga. Berikut saya juga, saya nahanin dia sampai saya ikut jatuh. Seperti kan kita belum ambil keterangan, ya. Memang ada pengakuan korban, ada cekcok lah mungkin ya, ada permasalahan sehingga akhirnya dari si terlapor melakukan tindakan tersebut. Mungkin kita akan mengetahui ya pasal 351 KUHP ya, penganiayaan apakah ini ringan, berat, sedang, nanti kita lihat. Hukumannya pasal 351 ya kita bisa lakukan penahanan nantinya 40 tahun penjara. Iya. Sejak Deani tak lagi menjadi admin bagi media promo bisnis pakaian yang dikelola Chintami, tugasnya digantikan oleh staf admin yang baru, yaitu Eka. Eka yang sempat mengenal Deani mengungkapkan wanita berusia 24 tahun itu memang bersikap kurang pantas selama tinggal di rumah Chintami. Jadi gini, dia setelah tinggal 1,5 bulan di sini, saya kepikiran, saya nanya sama Eka sama Mbak Nung, Mbak, itu Mbak Dea suka bersihin kamarnya nggak sih? Gitu, nyapu, ngepel. Kata Mbaknya nggak pernah. Ya saya kaget, 1,5 bulan nggak ada ngepel, nggak ada nyapu kamar. Akhirnya saya ngomong, Dea, ayo kamarnya disapu, dipel. Kan kamu kemarin sempet batuk, demam tinggi, batuk. Mungkin karena debu juga itu di kamar. Kecil kan kamar kamu, ayo disapu nak, dipel. Sekalian diganti spraynya. Itu pun begitu saya ngomong nggak dijalanin. Hari ketiga, besoknya juga saya, Eka udah disapu belum? Belum bun. Ya gimana ya, pulangnya pagi langsung tidur. Saya masuk ke dalam kamar, saat itu kamar keadaan sih nyala lampunya, terus kipas angin juga nyala, dan dalam keadaan berantakan banget. Seolah banyak saksi tak resmi yang dihadirkan Chintami di depan awak media. Tapi kubu Deani hanya mengandalkan hasil visum dan pernyataan dalam berkas acara perkara. Tak ayal cukup banyak netizen yang kurang simpatik dengan sikapnya
lantaran sempat mengupload video pasca penganiayaan ke media sosial. Jika memang ingin keadilan, mengapa Deani baru melapor seminggu kemudian? Bagaimana Deani menyikapi netizen yang menudingnya ingin memeras keluarga Chintami? Pemerasan. Ini udah merembet nih masalah itu, Tami nggak tahu ya sama sekali soal pemerasan. Ya itu sejauh ini memang tidak ada pemerasan. Si klien kami Deani murni bekerja di situ sebagai asistennya. Ya, admin. Admin itu aja. Soal pemerasan itu udah terlalu melebar tak kemana-mana. Tapi ini menurut kami itu udah seperti melebih-lebihkan sesuatu. Kita juga memang sampai rumah kita sempat hampir 1 bulan dikontrol terus sama polisi. 2 polisi itu datang saling patroli di sini untuk melihat keadaan. Karena biasanya dia suka loncat, kita takut dong dia tiba-tiba loncat lagi seperti itu. Sah-sah saja netizen menduga ada motif materi di balik kasus keluarga Chintami versus Deani. Terlebih di dunia showbiz, sosok Chintami sebagai salah satu artis terkaya di Indonesia sering mengisi pemberitaan media hiburan. Rumahnya yang mewah di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan sempat menjadi langganan lokasi syuting video klip penyanyi lain. Bisnisnya pun menggurita sejak era 80-an. Selain punya studio foto dan sanggar senam, bersama kakaknya Minati Atmanegara, Chintami terjun ke bisnis garmen dan properti. Sedangkan bersama adik laki-lakinya Abadi Atmanegara, lantun lagu nyanyian hati ini merambah bisnis travel dan studio rekaman. Selama 3 dekade lebih berkarir di industri hiburan, Chintami tak pernah terlibat kasus dengan artis lain. Bu, kalau Ibu Chintami orangnya gimana Pak kalau ke karyawan? Wih, orangnya baik ya? Memang nggak, maksudnya nggak kayak, maaf Pak, kayak nggak ngebudakin karyawan gitu Pak? Memang baik banget? Iya, baik. Sebetulnya saya 30 tahun kerja sama dia. Bapak 30 tahun? 30 tahun kerja sama dia. Setelah sekian tahun berkutat di dunia bisnis, tahun 2020 ini Chintami comeback ke dunia akting. Ia menjadi pasangan Raja Dangdut Rhoma Irama dalam sebuah FTV religi. Di sisi lain, karir Alif sebagai rapper pun mulai menanjak. Sebelum jatuh sakit, Odi Agam sang ayah bahkan sering mengiringi Alif menyanyi di berbagai acara off-air. Di dalam Trans Jakarta, seminggu yang lalu ku berikan kesempatan, kasih tempat duduk ku kenalan, ku rasakan penuh dengan kata harapan saling bersentuh tangan, kita pun berkenalan. Berpisah tempat tinggal dengan Alif sejak bercerai dari Chintami pada 1992, Odi yakin putranya bukan sosok temperamental seperti yang digambarkan Deani. Ya. Alif nggak temperamen. Apalagi sekarang lebih tambah kesini ya, tambah dewasa dia tambah lebih sabar. Ya jelas dia nggak salah. Jelas dia nggak salah. Dia nggak salah. Saya bilang dengan dia, kalau nggak salah jangan takut. Hadapi semua. Saya hanya bilang dia, kamu maju dulu, maju ke depan. Gak usah takut. Gak usah takut, gak usah takut. Saya doain semoga masalah yang kamu hadapi cepat selesai dan tidak memberatkan kamu. Kasus lain yang menyita perhatian netizen adalah nasib Lucinta Luna setelah divonis 1,5 tahun penjara. Benarkah Lucinta stres menghadapi kegigihan jaksa penuntut umum yang ingin memenjarakannya lebih lama? Sudah divonis 1,5 tahun penjara, tapi kasus narkoba yang membelit Lucinta Luna belum tutup buku. Jaksa penuntut umum tidak puas dengan keputusan hakim dan siap mengajukan banding.
Mengapa JPU merasa Lucinta layak dihukum berat? Benarkah selama menjalani persidangan, Lucinta dan Abbas kekasihnya menunjukkan sikap kurang terpuji yang menyulut kemarahan JPU? Benarkah sejak menjadi pesakitan, Lucinta merasa dijauhi oleh rekan sesama artis? Dan apa kata sejumlah selebriti tentang nasib yang menimpa Lucinta Luna? Sebelum menyimak jawabannya, izinkanlah saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, drama persidangan kasus narkoba yang menempatkan Lucinta Luna sebagai terdakwa akhirnya ketok palu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis Lucinta 1 tahun 6 bulan penjara. Di satu sisi Lucinta lega karena vonis itu lebih ringan daripada ancaman jaksa penuntut umum yang menuntutnya 3 tahun penjara. Tapi di sisi lain, Lucinta dan Abbas, kekasihnya, dibuat ketar-ketir oleh genderang perang yang ditabuhkan JPU usai sidang putusan beberapa hari lalu. Putusannya pikir-pikir untuk 7 hari ke depan baru mengambil sikapnya. Berarti menunggu sikap dari mereka dulu. Dari kita, dia sudah terima kan? Sudah terima. Di luar ruang sidang, Abbas, kekasih Lucinta serta kuasa hukum artis bernama lahir Muhammad Fattah itu mengungkapkan perasaan mereka yang campur aduk. Kita sebagai warga negara hukum yang taat hukum, ya kita mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim. Artinya putusannya diterima ya? 1 tahun 6 bulan. Kami menerima, walaupun rasa kecewa itu pasti ada ya, karena kami masih berkeyakinan sampai hari ini bahwa saudara Lucinta Luna seharusnya tidak bersalah. Ekstasi tersebut bukan miliknya, tidak dalam penguasaannya, dan hasil tes urin semua negatif pada saat penangkapan. Tapi ya kita sebagai warga negara yang taat pada hukum ya harus menerima apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim. Ya, kelegaan Lucinta tak berlangsung lama. Lega dan tegang seolah menjadi rasa yang tumpang tindih di dadanya sejak ia dijebloskan ke tahanan Februari lalu. Isak bahagia yang nyaris meledak saat mendengar vonis hakim seolah berubah menjadi isak dan tangis sedih kala babak baru kasus narkoba yang membelitnya dimulai oleh banding yang siap diajukan JPU. Satu tahun 6 bulan putusannya. Tapi itu masih bisa dibanding itu. Ya, dalam waktu 7 hari nanti. Tapi Bapak mau ke arah sana nggak sih, Pak? Saya kan begitu dulu, Pak. Ya, nanti kita konsultasi sama pimpinan di Jakarta Barat. Berarti kecewa Pak ya? Berarti putusannya kecewa ya dari pihak Bapak? Ya, siap lah. Iya. Sedikit kecewa ya. Sedikit kecewa. Harusnya tuntutannya berapa sih Pak? Tuntutannya 3 tahun waktu itu. Ya, apapun upaya hukum di depan kita hadapi. Jangankan JPU kecewa, kita juga sebenarnya kecewa, maunya bebas. Iya, karena kan kita juga dalam pembelaan kita menyatakan terdakwa tidak bersalah dan kita minta dibebaskan. Betul. Begitu. Entah bagaimana nasib Lucinta andai banding JPU diterima oleh pengadilan tinggi. Bisa jadi comeback-nya ke industri hiburan bakal tertunda lebih lama. Padahal sebelum diciduk Satres Narkoba Jakarta Barat di apartemennya 11 Februari lalu,
Lucinta tengah menggadang asa menjadi penyanyi terkenal. Bersama Barbie Kumalasari dan Rosa Meldianti, Lucinta membentuk trio Halu. Tapi sebelum masuk studio rekaman, ia keburu dijebloskan ke dalam tahanan. Saya udah lama banget gak komunikasi sejak kasus dia katanya tertangkap. Itu kan memang sulit dijenguk ya, dibesuk ya, karena masih proses hukum. Gitu, jadi nanti mungkin nengok dia ketika sudah ada putusan. Ya itu mungkin saya akan tengok dia gitu. Bagaimanapun harus memberikan support dan semoga dia bisa jadi lebih baik lagi gitu. Karena kan kadang dalam situasi seperti ini teman-teman perlu support dia gitu untuk supaya bisa jadi lebih baik, menjadikan hal ini menjadi pelajaran dalam hidupnya gitu, seperti itu sih. Semenjak dari awal PSBB, Corona juga kan memang ketat ya, kayak kemarin yang Vicky aja kan mau jenguk nggak bisa, akhirnya video callan aja gitu. Lalu benarkah Lucinta tidak akan mengajukan banding akan keputusan hakim? Benarkah selama di penjara Lucinta rajin beribadah? Enggak. Ya ada, kita terima semua. Dari kita tidak banding ya? Dari kami tidak. Lucinta juga tadi telepon barusan, dia nggak ada mengajukan banding, dia udah bersyukur sudah dapat putusan, kan selama ini memang yang ditunggu putusan. Berapapun itu, udah kita terima. Hakim sudah memutuskan yang seadil-adilnya. Doa-doa dia selama ini udah terjawab, ibadah dia di dalam, udah bersyukur banget sih. Saya melihatnya pasti ada pertimbangan, setiap kasus itu tidak bisa disamaratakan ya, kasus A dengan B itu pasti banyak pertimbangannya, dan itu kita serahkan kepada majelis hakim, jaksa dan lain-lain, karena pasti itu sudah melalui proses yang panjang lah gitu. Pertimbangannya kenapa tidak langsung direhab dulu atau apa gitu, kita itu masuk ke dalam ranah hukum yang di luar wilayah kita lah gitu. Nah untuk itu katanya dengan jaksanya juga mengajukan banding, itu juga saya pikir udah clear gitu kan, ketika jaksa banding berarti kan belum 100% mungkin ya. Ya semoga yang terbaik lah buat Luna lah gitu. Meski karir dan kehidupan pribadinya penuh kontroversi, Lucinta tetaplah Lucinta. Ia masih ingin eksis di dunia hiburan untuk menghidupi keluarga besarnya. Hanya saja keinginan itu seolah terjegal oleh persaingan di industri hiburan yang demikian sengit. Lucinta yang pernah ngehits lewat grup dangdut Dua Bunga bersama Ratna Pandita mendadak pecah kongsi dan terus bermusuhan hingga kini. Lalu benarkah Ratna masih menyimpan dendam terhadap Lucinta karena ia tak terima dituduh pengkhianat? Benarkah karma yang seolah diterima Lucinta tak membuat hati Ratna Pandita iba? Iya, saya berpikirannya mungkin doa-doa saya terkabulkan ya. Tapi biar bagaimanapun saya tetap menyayangi dia. Pokoknya dia teman yang baik sebenarnya ya. Padahal mungkin kalau diingat-ingat ya saya sakit hati, tapi mau gimana lagi ya, namanya hidup ya, perjalanan hidup. Mungkin dia semoga menyesal lah gitu. Pesan-pesan terhadap Luna, saya sampai merinding. Saya sebenarnya merinding ya, karena sebenarnya saya kangen sama dia. Semoga dia masih sayang sama saya dan semoga makin rendah hati. Pokoknya jangan lupakan saya, karena saya pernah membantu Anda gitu. Prinsipnya seorang teman itu harus disupport. Disupport bukan membenarkan perbuatan yang salah, tapi disupport untuk supaya bisa lebih baik lagi. Jadi kalau dia ingin merubah hidupnya jadi lebih baik lagi, ingin berkarya lagi, kita harus support. Dan dia punya kemampuan itu kok. Gitu, banyak kok hal-hal sisi-sisi kelebihan dari dia ya, yang dia belum tunjukkan di industri entertainment. Dia itu sangat punya talent yang bagus sebenarnya gitu, bisa jadi something lah.
itu ya intinya sebagai sahabat tetap mensupport juga untuk Lucinta Luna. Pokoknya sabar aja, pastikan ini cobaan ya, mudah-mudahan habis ini Lucinta Luna harus lebih survive lagi, lebih melejit karena kemarin kan karirnya lagi up banget. Aku juga sempat bikin vlog terakhir tuh sama Lucinta. Intinya kita ya pokoknya memberikan support apapun itu putusannya, yang penting Lucinta juga harus tetap kuat, harus tetap tabah dan kita tetap menghormati proses hukum.